Selamat pagi, saya Lipiliana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020. Pada hari ini, saya akan membuat video praktek pembelajaran lompat jauh gaya jongkok untuk memenuhi salah satu persyaratan uji kinerja. Di mana nanti pada pembuatan video pembelajaran, saya akan melakukan di wifi terdekat karena di sini tidak terdapat sinyal yang bagus. Terima kasih, selamat menyaksikan.
Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Baik. Baik, ya. Jadi harapan Ibu, kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga semangatnya, ya. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran daring pada siang hari ini, silahkan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Silahkan, Regina. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran online kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Regina yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Anak-anak, silahkan nanti kalian mengisi daftar hadir, ya, yang sudah Ibu sediakan melalui WA Group. Anak-anak, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu aktivitas pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama adalah tujuan, ya. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai gerak spesifik pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Terus yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara melakukan berbagai gerak aktivitas pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Terus yang ketiga, siswa dapat melakukan berbagai gerak aktivitas lompat jauh gaya jongkok. Nah, untuk manfaatnya ada dua, yaitu untuk mengatur keseimbangan tubuh dan untuk memperkuat otot tungkai kaki. Hal-hal yang harus dipelajari pada pembelajaran hari ini adalah teknik dasar lompat jauh gaya jongkok yang dimulai dari awalan, tolakan, saat di udara, dan mendarat. Kompetensi yang akan dicapai oleh siswa ya adalah siswa dapat memahami gerak spesifik lompat jauh gaya jongkok. Selanjutnya metode belajar yang akan ditempuh yaitu menggunakan metode belajar study cluster. Yang mana metode belajar study cluster ini adalah merupakan model pembelajaran bermakna yang melibatkan kerjasama antara peserta didik, guru, pimpinan, dan orang tua dalam kondisi bencana atau pandemi. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kegiatan inti, mari kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, gerakannya simple. Nanti kalian contohkan apa yang Ibu lakukan. Ya, pertama tepuk tangan. Yes, yes, yes. Ya, paham? Ya, sudah siap? Kita ulangi, ya. Ke kiri dulu, udah tuh ke kanan, ke bawah, baru gap. Paham? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Ya, baik anak-anak. Itu tadi adalah gerakan pemanasan ya. Karena kita nanti beberapa menit ke depan akan berhadapan dengan HP, berhadapan dengan laptop. Jadi biar otot-otot kita tidak tegang. Baik, Ibu akan membagikan
materi dulu. Ya, sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, di sini adalah materi atau PowerPoint lompat jauh gaya jongkok. Nah, di sini membahas tentang sejarah lompat jauh gaya jongkok. Ya, tidak perlu Ibu ceritakan panjang lebar sejarahnya karena beberapa hari yang lalu sudah dikirim lewat WA group. Ya. Nah, untuk pengertian lompat jauh, silahkan Ibu minta salah satu di antara kalian untuk membaca pengertian dari lompat jauh. Manda, bisa baca Anda? Manda? Ida mungkin? Bisa. Ida. Jauh adalah satu gerakan lompat yang akan berkita. Mungkin tempat Manda sinyalnya ada gangguan ya. Nah, baik. Jadi lompat jauh adalah suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki, baik itu kaki kanan maupun kaki kiri, agar dapat menghasilkan jarak yang sejauh mungkin. Ya. Ini adalah gambar gerakan dari lompat jauh gaya jongkok, di mana dimulai dari gerak awalan, selanjutnya tolakan, pada saat di udara dan mendarat. Ini teknik-teknik dalam lompat jauh. Selanjutnya lapangan lompat jauh, ya. Selanjutnya rincian ukuran lapangan lompat jauh. Ini peraturan lompat jauh. Di sini peraturannya. Jadi ada dua macam, ya. Ada peraturan umum dan peraturan khusus. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh. Ini ada 7 kesalahan yang terjadi dalam lompat jauh. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kedengaran? Ini pada saat melakukan teknik awalan. Pada saat memasuki teknik tolakan. Pada saat memasuki melayang di udara atau pada saat berada di udara. Nah, ini pada saat mau melakukan melayang di udara. Ini pada saat melakukan gerak pendaratan. Ya, itu gerak keseluruhan.
Nah, itu tadi ya. Mulai dari materi yang Ibu bagikan sampai ke video pembelajaran lompat jauh gaya jongkok. Baik, anak-anak. Dari materi dan video pembelajaran lompat jauh gaya jongkok yang sudah Ibu tampilkan tadi, silahkan kalian mengidentifikasi hal-hal yang belum kalian pahami. Ya. Silahkan. Ibu mau tanya nih. Di dalam lompat ada istilah loncat. Ya. Ada yang tahu enggak apa sih perbedaan antara loncat dan lompat? Silahkan. Ada yang tahu? Apa perbedaan antara lompat dan loncat? Regina mungkin? Manda. Lompat berpindah tempat dilakukan dengan cara melakukan tolakan dengan satu kaki. Sedangkan loncat dilakukan dengan menggunakan dua kaki. Oke, ya jawabannya bagus sekali. Ya, ada berapa macam gaya dalam lompat jauh? Ada yang tahu? Gimana, Ida? Dalam lompat jauh terdapat 3 macam gaya, yaitu lompat jauh gaya jongkok ortodok, lompat jauh gaya berjalan di udara walking in the air, lompat jauh menggantung handstyle. Iya, jadi terdapat atau ada 3 macam gaya ya dalam lompat jauh gaya jongkok. Nah, anak-anak, Ibu ingin mendengar salah satu di antara kalian menjelaskan kembali bagaimana cara melakukan lompat jauh gaya jongkok. Silahkan, silahkan. Regina mungkin. Tahapan awal, berlari secepat-cepatnya dari jarak 40-45 meter pada sebuah lintasan. Tidak diperkenankan untuk merubah kecepatan dan langkah saat akan menolak pada papan tumpuan. Kedua, tahap tolakan. Tolakan dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Saat kaki melakukan tolakan, posisi badan lebih ditegakkan dan kaki belakang serta kedua lengan diayunkan ke depan atas. Urutan tolakan kaki pada papan tumpuan dimulai dari tumit, telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Ketiga, saat berada di udara. Kedua, lutut tertekuk, kedua lengan di samping kepala. Saat akan mendarat, kaki dan lengan diluruskan ke depan bersamaan berat badan dibawa ke depan. Keempat, tahap mendarat. Mendarat pada bak lompat diawali dengan kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Lutut terputar pada posisi jongkok bersamaan berat badan dibawa ke depan. Kedua lengan di depan menyentuh tempat pendaratan serta pandangan ke depan. Iya, itu tadi penjelasan dari salah satu teman kalian yang sudah berani mencoba untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jauh gaya jongkok. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi untuk memperluas atau menambah wawasan kalian tentang materi yang telah disampaikan. Silahkan kalian berdiskusi. Baik. Siapa yang berani mencoba untuk
mempresentasikan hasil diskusi yang barusan kalian lakukan. Ya, silakan. Dalam melakukan awalan pada lompat jauh gaya jongkok, tidak boleh dilakukan dengan lari perlahan-lahan karena akan mempengaruhi hasil tolakan. Tolakan dalam lompat jauh tidak boleh menggunakan kedua kaki, karena akan mempengaruhi hasil dari tolakan itu sendiri. Artinya hasil tolakan tidak jauh. Pada saat di udara, posisi badan seperti dalam keadaan jongkok. Coba jangan terlalu berdekatan ya. Dan pada saat pendaratan harus menggunakan kedua kaki dengan kedua tangan didorong ke depan supaya berat badan seluruhnya ke depan. Jika salah satu anggota badan jatuh ke belakang, maka akan mengurangi hasil dari lompatan. Iya, itu tadi adalah hasil persentase dari teman kalian. Silahkan yang ingin menanggapi hasil persentase yang telah disampaikan. Silahkan bagi teman-teman yang lain yang ingin menanggapi hasil persentase yang barusan kawan kalian sampaikan. Dari serangkaian aktivitas pembelajaran lompat jauh gaya jongkok tadi, silahkan salah satu di antara kalian menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Silahkan salah satu di antara kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Teknik awalan dilakukan dengan berlari secepat-cepatnya sampai menuju ke papan tumpuan tanpa mengubah kecepatan lari. B. Teknik tolakan. Teknik tolakan dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki yang terkuat. C. Saat di udara, posisi kedua lutut ditekuk. Posisi badan saat seperti dalam keadaan jongkok atau duduk. D. Teknik mendarat. Teknik mendarat kedua kaki lutut tertekuk dan menggeper. Dan mengeper, ya. Baik, itu tadi kesimpulan yang dibuat oleh kawan kalian atas materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Ibu minta salah satu di antara kalian membuat sebuah rangkuman, ya. Kalau tadi kesimpulan, sekarang membuat sebuah rangkuman tentang poin-poin yang penting dari aktivitas pembelajaran lompat jauh gaya jongkok yang kita bahas pada sore hari ini. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu. Baik, anak-anak, ya. Ibu sudah siapkan tugas di Google Classroom. Nanti silahkan kalian buka tugas tersebut. Ini adalah tugas di Google Classroom yang harus nanti kalian kerjakan. Ini ada tugas keterampilan, tugas pengetahuan, terus ini kemarin Ibu kirimkan LKPD sama bahan ajarnya, ya. Nah, ini tugas kelasnya. Ini banyak di sini ya. Nanti silahkan kalian kerjakan. Baik anak-anak, meskipun hanya tersisa 2 orang, ya. Coba di itu dulu, mic-nya di nonaktifkan dulu. Ya, walaupun kalian hanya sisa 2 orang, Ibu hargai, ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan penutup, terlebih dahulu kita melakukan kegiatan pendinginan.
Silakan kita regangkan tangan dulu seperti ini, ya. Regangkan dulu ke depan, ke atas, ke samping lagi. Nah, ya. Tadi kita sudah pemanasan, sekarang kita melakukan pendinginan, ya. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran daring pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak bagi kalian yang masih bertahan, ya. Mungkin kawan-kawan kalian yang tadi sudah putus koneksinya, tidak bisa nyambung lagi, ya. Nah, pesan Ibu, jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari virus yang pada saat ini mewabah di dunia, ya, atau melanda dunia. Baik, Ibu akhiri. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.